Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan melakukan pengamatan uji karbohidrat. Adapun alat dan bahan, yang pertama ada betadin, pipet, piring plastik, kentang, tahu putih, telur rebus bagian putihnya, gula putih, biskuit, apel, margarin, pisang, nasi, dan tepung terigu. Mari kita uji semua bahan makanan dengan meneteskan 2 tetes betadin. Yang pertama kita lakukan kepada tahu putih. Apabila warnanya berubah menjadi hitam, berarti itu adalah terkontaminasi 100% karbohidrat, dan jika tidak berubah warna berarti bukan 100% karbohidrat. Selanjutnya kita lakukan kepada gula putih dengan meneteskan 2 tetes betadin, kemudian aduk menggunakan sendok. Kita lihat apakah warnanya berubah menjadi hitam. Ternyata berubah, berarti dia karbohidrat. Selanjutnya kita lakukan kepada biskuit dengan meneteskan 2 tetes betadin. Selanjutnya aduk menggunakan sendok. Kita lihat apakah warnanya berubah menjadi hitam. Jika berubah berarti 100% karbohidrat. Kemudian kita teteskan juga kepada telur putih 2 tetes saja. Kita aduk-aduk. Jika warnanya berubah berarti dia karbohidrat, dan jika tidak berarti bukan karbohidrat ya. Kemudian kita teteskan ke kentang dan jangan lupa diaduk-aduk. Ternyata dia berubah berarti dia karbohidrat. Selanjutnya teteskan juga ke nasi putih lalu diaduk-aduk dan dia juga berubah warnanya berarti dia karbohidrat. Kemudian teteskan juga ke tepung terigu lalu diaduk-aduk. Apakah dia berubah? Ternyata dia berubah berarti dia karbohidrat. Selanjutnya teteskan juga ke pisang. Apakah dia berubah? Ternyata pisang juga berubah berarti 100% karbohidrat. Dan selanjutnya ke margarin. Ambil secukupnya margarin lalu teteskan 2 tetes betadin lalu diaduk-aduk. Lihat apa dia berubah? Ternyata dia tidak berubah berarti dia bukan karbohidrat. Dan yang terakhir apel. Jangan lupa diteteskan 2 tetes betadin ke apel lalu diaduk-aduk. Lihat reaksinya apakah dia berubah. Jika dia berubah berarti 100% karbohidrat. Setelah semua uji coba telah selesai, kemudian ada rekan kami juga yang mencatat hasilnya di buku pengamatan. Baik, untuk praktikum selanjutnya kami akan melakukan pengamatan uji coba lemak. Adapun alat dan bahan yang sudah kami persiapkan diantaranya ada piring plastik, ada pipet, kertas coklat 12 lembar, lampu senter, lilin, sendok, wortel, kol, air, seledri, kentang, pepaya, ubi, santan, susu, margarin, kemiri, kacang tanah yang sudah dikupas, dan minyak. Untuk langkah yang pertama, ambil pipet, isap air dengan pipet dan teteskan di atas salah satu kertas coklat. Biarkan kertas tersebut selama sekitar 10 menit. Sesudah itu, periksa dengan menghadap cahaya. Amati dan catat keadaan permukaan kertas tersebut, dan hasilnya air tidak meninggalkan bekas minyak. Hal itu menunjukkan air tidak mengandung lemak. Langkah selanjutnya, kol kita usap-usapkan di atas kertas coklat kira-kira 10 kali. Lalu kita tunggu beberapa saat, kemudian kertas kita hadapkan ke cahaya. Lalu hasilnya kol tidak meninggalkan bekas noda minyak. Hal itu menunjukkan kol tidak mengandung lemak. Potonglah wortel dan usap-usapkan di atas kertas coklat berulang kali. Lalu kita tunggu beberapa saat. Kemudian kertas kita hadapkan ke cahaya. Lalu hasilnya wortel tidak meninggalkan bekas noda minyak.
Hal itu menunjukkan wortel tidak mengandung lemak. Kemudian, potonglah kentang dan usap-usapkan di atas kertas coklat berulang kali atau sebanyak 10 kali. Lalu kita tunggu beberapa saat. Kemudian, kertas kita hadapkan ke cahaya, lalu hasilnya kentang tidak meninggalkan bekas noda minyak. Hal itu menunjukkan kentang tidak mengandung lemak. Potong-potong pepaya dan usapkan di atas kertas coklat sebanyak 10 kali. Lalu kita tunggu beberapa saat. Kemudian kertas kita hadapkan ke cahaya. Lalu hasilnya pepaya tidak meninggalkan bekas noda minyak. Hal itu menunjukkan pepaya tidak mengandung lemak. Kemudian ambil ubi yang sudah dipotong-potong, lalu kita usap-usapkan di atas kertas coklat kira-kira 10 kali. Lalu kita tunggu beberapa saat. Kemudian kertas kita hadapkan ke cahaya. Lalu hasilnya ubi tidak meninggalkan bekas noda minyak. Itu menandakan ubi tidak mengandung lemak. Teteskan santan di atas kertas coklat, usap-usapkan kira-kira 10 kali, lalu kita tunggu beberapa saat. Kemudian kertas kita hadapkan ke cahaya, lalu hasilnya santan meninggalkan bekas noda minyak. Hal itu menunjukkan santan mengandung lemak. Kemudian ambil kacang tanah yang sudah dikupas, usap-usapkan di atas kertas coklat kira-kira 10 kali. Lalu kita tunggu beberapa saat. Kemudian kertas kita hadapkan ke cahaya. Lalu hasilnya kacang tanah meninggalkan bekas noda minyak. Hal itu menunjukkan kacang tanah mengandung lemak. Langkah selanjutnya, ambil kemiri lalu usap-usapkan di atas kertas coklat kira-kira 10 kali. Lalu kita tunggu beberapa saat. Kemudian kertas kita hadapkan ke cahaya. Lalu hasilnya kemiri meninggalkan bekas noda minyak. Hal itu menunjukkan kemiri mengandung lemak. Kemudian teteskan pula susu di atas kertas coklat. Usap-usap sampai beberapa kali. Lalu kita tunggu beberapa saat. Kemudian kertas kita hadapkan ke cahaya. Lalu hasilnya susu meninggalkan bekas noda minyak. Hal itu menunjukkan susu mengandung lemak. Ambil pipet dan isap minyak dengan pipet dan teteskan di atas kertas coklat. Lalu usap-usap sekitar 5-10 kali. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kertas kita hadapkan ke cahaya. Hal itu menunjukkan minyak mengandung lemak. Usapkan seledri di atas kertas coklat kira-kira 10 kali. Lalu kita tunggu beberapa saat. Kemudian kertas dihadapkan ke cahaya. Lalu hasilnya seledri tidak meninggalkan bekas noda minyak. Hal itu menunjukkan seledri tidak mengandung lemak. Cairkan margarin di atas sendok dengan menggunakan panas dari nyala lilin. Teteskan margarin di atas kertas coklat, biarkan sekitar 10 menit. Kemudian kertas kita hadapkan ke cahaya. Lalu hasilnya margarin meninggalkan bekas noda minyak. Hal itu menunjukkan margarin mengandung lemak. Setelah semua pengamatan telah selesai, catat hasilnya di buku pengamatan. Demikian hasil praktikum dari kelompok 1. Semoga bermanfaat dan tunggu video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.